semuanya. Perkenalkan, saya Ainisa Putri dengan NIM 22053002. Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Baik, video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdar SPD MPD, yang mana tugasnya yaitu tugas Project Based Learning mengenai salah satu materi di RPS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tujuan produksi menurut Islam. Latar belakang. Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum, ini maka akan tercapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Tujuan kegiatan produksi secara umum untuk memenuhi kebutuhan manusia mencapai kemakmuran. Artinya, seseorang mencapai barang dan jasa dalam jumlah yang cukup. Selain itu, tujuan produksi bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Sedangkan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu menjelaskan kajian teoritis dan empiris tujuan produksi menurut Islam, serta mengetahui pendapat para ahli terkait tujuan produksi menurut Islam. Kajian teoritis. Kajian teoritis ini berfokus pada pemahaman konsep-konsep ekonomi Islam dan prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran Islam. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti keadilan ekonomi, penghindaran riba, pemberdayaan ekonomi, dan keseimbangan lingkungan dapat diterapkan dalam konteks produksi. Kajian teoritis mengenai tujuan produksi menurut Islam dapat merujuk pada pemahaman dan interpretasi ajaran Islam terkait ekonomi dan produksi. Berikut adalah beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam kajian teoritis ini. Yang pertama yaitu tauhid. Konsep tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang menekankan kesatuan Tuhan. Dalam konteks produksi, hal ini dapat diartikan sebagai menyadari bahwa semua sumber daya dan kekayaan berasal dari Allah, dan manusia adalah khalifah atau pengelola yang bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua yaitu maqsid al-syariah. Konsep ini merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Dalam konteks produksi, tujuan-tujuan ini mencakup menjaga kesejahteraan umat, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keseimbangan ekonomi. Yang ketiga yaitu keadilan ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan ekonomi dalam produksi. Ini termasuk adanya distribusi kekayaan, upah yang adil, dan akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Prinsip ini mencerminkan dalam konsep zakat, sumbangan amal, dan sedekah, sumbangan sukarela yang wajib bagi individu yang mampu. Yang keempat yaitu penghindaran riba dan haram. Islam melarang penggunaan riba dan praktik-praktik haram dalam ekonomi dan produksi. Riba dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan masyarakat, sementara produk-produk yang haram seperti alkohol atau daging babi harus dihindari dalam produksi. Yang kelima yaitu kesejahteraan sosial. Produksi dalam Islam harus berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Ini mencakup menyediakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, dan perumahan. Yang keenam yaitu keseimbangan lingkungan.
Islam mengajarkan keseimbangan lingkungan alam sebagai tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Oleh karena itu, produksi dalam Islam harus memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian alam. Yang ketujuh yaitu pemberdayaan ekonomi. Tujuan produksi dalam Islam adalah memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan kesempatan kepada individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam produksi dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Yang kedua yaitu kajian empiris atau fenomenal tentang tujuan produksi. Menurut Islam dapat memberikan wawasan yang lebih konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam praktik di berbagai negara atau komunitas Muslim. Namun, perlu diingat bahwa penelitian empiris dalam bidang ini mungkin akan beragam tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Sebagai contoh, beberapa temuan empiris yang dapat diidentifikasi dalam kajian fenomenal tentang tujuan produksi menurut Islam adalah yang pertama itu penerapan prinsip keadilan ekonomi. Penelitian dapat menunjukkan bagaimana prinsip keadilan ekonomi seperti distribusi yang adil dari kekayaan dan upah yang layak telah diterapkan dalam praktik ekonomi di suatu daerah. Ini mungkin mencakup analisis mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan, pelatihan kerja, atau skema redistribusi pendapatan. Yang kedua yaitu peran institusi keuangan Islam. Penelitian empiris dapat memeriksa sejauh mana lembaga-lembaga keuangan Islam seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga keuangan. Yang ketiga yaitu pengaruh praktik zakat dan sedekah. Pengaruh praktik zakat dan sedekah. Penelitian dapat melihat dampak praktik zakat atau sumbangan wajib dan sedekah atau sumbangan sukarela dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Yang keempat yaitu praktik bisnis yang etis. Penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti larangan terhadap riba dan praktik-praktik yang haram dijalankan dalam praktik bisnis sehari-hari. Yang kelima yaitu pemberdayaan ekonomi. Penelitian empiris dapat menilai dampak program-program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan usaha mikro dan kecil, koperasi, dan inisiatif ekonomi lokal di komunitas Muslim. Berikut ini adalah beberapa pandangan para ahli yang relevan dalam konteks ini. Yang pertama yaitu Dr. Muhammad Nijatullah Siddiqi, seorang cendekiawan ekonomi Islam terkenal dan banyak karya tulis, menekankan pentingnya keadilan ekonomi sebagai tujuan utama produksi dalam Islam. Beliau berpendapat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti distribusi yang adil dari kekayaan dan penghindaran riba harus diintegrasikan dalam praktik produksi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Yang kedua yaitu Dr. Umar Chapra. Ialah seorang pakar ekonomi Islam yang telah menulis banyak buku tentang topik ini. Beliau menggarisbawahi pentingnya mencapai maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah dalam ekonomi yang mencakup kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan sebagai tujuan produksi dalam Islam. Yang ketiga yaitu Dr. Manzar Kaf, seorang ekonomi Islam dan penulis terkenal. Dr. Kaf berpendapat bahwa tujuan produksi Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menghasilkan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip etika dan moral harus mengawasi produk untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Yang keempat yaitu Dr. Muhammad Akram Al-Hadin, sebagai Direktur Ekonomi dan Perbankan Islam di International Syariah Research Academy for Islam Finance atau ISRA, serta Dr. Laldi ini telah menulis banyak artikel tentang ekonomi Islam. Beliau menekankan pentingnya peran institusi keuangan Islam dalam mencapai tujuan ekonomi Islam, termasuk memastikan distribusi yang lebih adil dari kekayaan. Tujuan produksi dalam Islam telah menjadi subjek perdebatan dan kajian oleh banyak ahli ekonomi, teolog, dan peneliti dalam berbagai publikasi. Berikut ini adalah beberapa pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama, tujuan distribusi yang adil. Para ahli seperti Syed Nawab Haidar Nafki dalam bukunya yaitu Economic of an Islamic Economy pada tahun 1994
menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam ekonomi Islam. Tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa kekayaan dan manfaat ekonomi didistribusikan secara merata di antara masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Mahmud Ahmad Al-Gamal dalam bukunya yaitu Islamic Finance, Law Economic and Practice pada tahun 2006 dan Said Al-Fakani dalam Islamic Banking and Finance, New Perspective on Profit Sharing Areas pada tahun 2002 menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan ekonomi umat melalui partisipasi dalam produksi dan bisnis. Tujuan ini mencakup memungkinkan individu dan komunitas untuk mengelola sumber daya mereka dan mengembangkan usaha mereka. Yang ketiga yaitu penghindaran riba dan praktik haram. Para ahli seperti Munzer Kaf dalam Islamic Finance and Introduction pada tahun 2009 mengingatkan tentang larangan riba atau bunga dalam Islam dan praktik-praktik haram lainnya. Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk menjauhi riba, alkohol, daging babi, dan segala praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, kesimpulan dari tujuan produksi menurut Islam yaitu produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan juga membuat barang yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi memiliki daya guna. Tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam produksi berkaitan dengan maqasid al-syariah dan mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan serta distribusi keuntungan yang adil. Sekian, terima kasih.